Kalau untuk resiko ya awal-awal dulu udah ngalami Mas, jadi kayak kita beli ikan pada mati, terus kita breeding terus mati serentak satu kolam itu juga pernah. Cuman kan itu semua kan ya memang butuh proses, jadi kan itu sebagai pembelajaran aja. Jadi ya yang penting kita telaten sih ya, terus jangan mudah menyerah lah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Helmi dari Aulia Koi. Saya sebagai pemilik dari Aulia Koi yang beralamat di Jalan Imogiri Barat, KM 7, Bangunarjo, Kewan Bantul. Kalau latar belakang sebenarnya bukan dari perikanan ya, karena dulu sekolah pun di ekonomi, cuman memang dari dulu suka dengan ikan dan peternakan. Jadi ini memang berangkat dari hobi awalnya Mas itu. Jadi dulu awalnya cuman hobi, terus kita coba untuk breeding. Alhamdulillah jadi ya, sekarang jadi lantaran untuk cari rezeki. Ya untuk usaha di bidang koi, karena menurut saya koi itu kan dari saya kecil sampai sekarang itu pasarnya terus bagus ya Mas. Bahkan sekarang malah semakin banyak peminatnya, dan untuk pasarnya pun sangat terbuka lebar gitu. Dan untuk budidaya dan perawatannya pun juga nggak terlalu sulit. Kalau untuk resiko ya awal-awal dulu udah ngalami Mas, jadi kayak kita beli ikan pada mati, terus kita breeding terus mati serentak satu kolam itu juga pernah. Cuman kan itu semua kan ya memang butuh proses, jadi kan itu sebagai pembelajaran aja. Jadi ya yang penting kita telaten sih ya, terus jangan mudah menyerah lah gitu. Kalau dulu awal-awal ya nggak begitu banyak, tapi setelah kita mulai bisa mijah, kita beli beberapa indukan yang besar-besar, yang impor. Itu juga pernah mati semua karena pipanya pernah ada yang lepas. Terus setelah itu kita beli lagi, itu terus kita sekarang banyak hasil dari breedingan kita sendiri. Waktu itu yang kita beli awal itu yang sekitar 100-an berapa lah. Iya, karena waktu itu sempat ada juga sih Mas, sempat kita istilah orang Jawanya ngelokro lah, down itu. Pernah sampai kolam ini sempat kosong kan, cuman terus dari orang tua, dari istri, pokoknya ya disuruh nerusin aja lah, karena itu sebagai pembelajaran ya. Dari situ kita bisa introspeksi gimana caranya supaya bisa menekan angka kematian dari ikan itu, baik dari virus ataupun dari kesalahan kayak tadi misalnya pipanya lepas ataupun dari faktor-faktor lain ya. Dari situ kita bisa untuk belajar lah. Kalau untuk lahan yang untuk pembesaran, kita ada sekitar berapa ya? Sekitar yang di belakang rumah itu sama di Jalan Imogiri Timur, ada total yang mungkin antara 5.000 sampai hampir 1 hektar lah. Biasanya yang sering terjadi di penghobi koi, misalnya koi pada mati itu yang pertama itu biasanya karena faktor dari airnya, bisa filtrasi kolamnya kurang bagus bisa, ataupun terburu-buru misalnya beli ikan baru dari luar langsung dimasukkan ke kolam. Itu kalau bisa jangan seperti itu. Jadi kalau kita beli ikan dari luar itu, ikan kita karantina dulu, terus setelah kita yakin ikan itu aman baru boleh dimasukkan ke kolam. Jadi jangan sampai kolam itu kemasukan ikan yang belum dikarantina, karena nanti kalau sudah terlanjur masuk itu satu kolam bisa kena semua, bisa kayak kena jamur, Rhizomyces atau kayak Sea Heavy, itu cepat banget nularnya soalnya. Jadi sebaiknya itu dikarantina dulu. Terus yang lebih itu juga penting itu filtrasi dari kolamnya itu tadi. Jadi kayak jumlah chambernya berapa, media filternya apa, itu juga harus diperhatikan.
Kalau untuk penjualan kita banyak juga yang datang langsung ke sini dan juga dari medsos, baik dari Instagram, terus dari Facebook ataupun dari YouTube, TikTok, itu banyak juga. Kita untuk range harga macam-macam, ada yang dari ukuran 2 cm sampai 2 cm, 5 cm itu kita jual, ada yang Rp500. Terus ukuran yang lainnya macam-macam sih, ada yang 70.000, 40.000, 100.000, ada yang 1 juta, 5 juta, 10 juta, kita bervariasi. Untuk suka dukanya untuk koi ini ya mungkin kayak awal-awal dulu lah, kita masih belum begitu memahami cara peliharanya, jadi banyak yang mati, terus banyak itu ikan-ikan yang trouble lah itu. Cuman kalau sekarang ya alhamdulillah kita udah sedikit banyak bisa tahu cara peliharanya seperti apa. Ya udah, sekarang boleh dibilang angka kematian di bawah 5% lah kalau kita untuk budidaya yang di kolam lumpur ya, terutama kan yang di kolam lumpur itu tadi yang lebih banyak resikonya. Kalau pencapaian yang sudah dapat dari usaha ini ya alhamdulillah, dari kemarin pas awal-awal pandemi kan kebetulan saya juga ada beberapa usaha di bidang lain yang terkena dampak dari pandemi itu. Alhamdulillah koi ini malah omsetnya malah meningkat. Kalau untuk koi boleh dibilang sampai kepalaan lah kita waktu awal pandemi itu. Ya udah, sekarang kita sudah bisa kirim sampai kemana-mana, hampir seluruh Indonesia lah. Kalau target ada ya Mas ya, jadi kita pengen buat farm yang lebih besar lah, targetnya seperti itu. Jadi kita bisa menggandeng banyak karyawan, jadi kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk tetangga-tetangga ataupun dari daerah sekitar. Targetnya seperti itu. Kalau untuk usaha yang penting jangan mudah menyerah lah. Jadi yang penting kita tetap semangat, tetap dijalani, karena semua itu pasti ada risikonya, cuman tergantung dari kita aja untuk menyikapinya. Jadi yang paling penting itu kita harus tetap semangat dan yakin. Yang paling penting yakin itu aja. Untuk kontak kami bisa melalui telepon atau WA di nomor 081 39 250 9200. Ya mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.